Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menemukan sebuah tema yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesehatan mental. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tekanan ini, kesehatan mental seringkali menjadi hal yang terabaikan, padahal ia adalah fondasi yang sangat penting untuk menjalani hidup yang bermakna dan produktif. Mari kita simak bersama-sama. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang mampu berpikir, merasa, dan berperilaku dengan cara yang seimbang, sehingga dapat menghadapi tantangan hidup, berinteraksi dengan orang lain secara positif, dan menikmati hidup dengan penuh makna. Kesehatan mental yang baik memungkinkan kita untuk berfungsi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Penting untuk kita menjaga kesehatan mental, yaitu yang pertama, dampak pada kualitas hidup. Kesehatan mental yang baik berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Ketika kita memiliki kesehatan mental yang stabil, kita cenderung merasa lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih mampu menikmati setiap momen dalam hidup. Sebaliknya, jika kesehatan mental kita terganggu, kita mungkin merasa tertekan, cemas, atau bahkan putus asa, yang tentunya akan mempengaruhi cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghadapi tantangan. Setiap orang pasti menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Dengan memiliki kesehatan mental yang baik, kita akan lebih siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang baik itu dalam bentuk tekanan pekerjaan, konflik interpersonal, atau masalah pribadi lainnya. Kesehatan mental yang baik memberikan kita ketahanan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan atau kesulitan. Yang ketiga, hubungan sosial yang sehat. Kesehatan mental yang baik juga sangat berpengaruh pada kualitas hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita berada dalam kondisi mental yang baik, kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, memahami perasaan orang lain, dan menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan kita merasa terasing dan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Itulah 3 faktor penting untuk menjaga kesehatan mental. Yang selanjutnya, bagaimana tanda-tanda kesehatan mental yang buruk itu? Penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda jika kesehatan mental kita terganggu. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain: yang pertama, perasaan cemas atau depresi yang berkepanjangan. Jika kita merasa cemas atau sedih tanpa alasan yang jelas dan merasa tersebut berlangsung lama, ini bisa menjadi sinyal bahwa kita perlu perhatian lebih terhadap kesehatan mental kita. Yang kedua, kesulitan tidur atau perubahan pola tidur. Gangguan tidur seringkali menjadi indikator adanya masalah mental, baik itu insomnia maupun tidur berlebihan. Keduanya dapat mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Yang ketiga, hilangnya minat pada aktivitas yang biasanya kita nikmati. Jika kita mulai kehilangan minat pada hobi ataupun kegiatan yang sebelumnya kita sukai, ini bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kesehatan mental kita. Yang keempat, kesulitan berkonsentrasi atau mengambil keputusan. Jika kita merasa sulit untuk fokus atau mengambil keputusan, ini dapat mengindikasikan adanya masalah yang lebih dalam yang perlu kita atasi. Yang selanjutnya, perubahan nafsu makan. Apakah kita mengalami peningkatan atau penurunan nafsu makan yang drastis? Perubahan ini bisa menjadi sinyal adanya gangguan kesehatan mental. Jika kita mengalami salah satu atau lebih dari tanda-tanda tersebut, penting bagi kita untuk tidak menyepelekan dan segera mencari bantuan dari profesional ataupun orang terdekat.
dan terdapat hadis tentang kesehatan mental. Rasulullah SAW memberikan banyak petunjuk yang sangat relevan dalam menjaga kesehatan mental kita. Salah satu hadis yang terkenal adalah, sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa hati sebagai pusat dari emosi dan pikiran kita harus dijaga dengan baik. Kesehatan mental yang baik berawal dari hati yang bersih dan tenang. Dan ada ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran yang mengingatkan kita tentang pentingnya ketenangan jiwa. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, doa, dan zikir dapat membawa ketenangan dan kedamaian dalam jiwa kita. Di dalam psikologi Islam, ingatan kepada Allah bukan hanya memberikan ketenangan, tetapi juga memperkuat ketahanan mental kita dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Dalam psikologi Islam sendiri memberikan pendekatan yang holistik terhadap kesehatan mental. Kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari kesehatan spiritual. Keduanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita juga menjaga kesehatan mental kita. Beberapa prinsip dalam psikologi Islam yang dapat membantu kita menjaga kesehatan mental antara lain. Yang pertama, tawakal atau berserah diri kepada Allah. Menyadari bahwa kita tidak memiliki kontrol penuh atas segala sesuatu dan meyakini bahwa Allah memiliki rencana terbaik untuk kita dapat mengurangi kecemasan dan stres. Yang kedua, bersyukur. Menghargai dan bersyukur atas nikmat yang kita miliki dapat meningkatkan rasa bahagia dan puas dalam hidup yang berdampak positif pada kesehatan mental. Yang ketiga, sabar. Menghadapi setiap ujian dengan sabar dan ketekunan adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu." Quran Surah Ali Imran ayat 200. Dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental itu? Dan berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, beribadah dan berdoa. Luangkan waktu kita untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah. Kegiatan ini tidak hanya mendekatkan kita kepadanya, tetapi juga memberikan ketenangan dan kedamaian dalam jiwa. Yang kedua, olahraga. Aktivitas fisik seperti olahraga dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Cobalah untuk berolahraga secara teratur, meskipun hanya dengan berjalan kaki ataupun melakukan aktivitas fisik ringan lainnya. Yang ketiga, makan dengan sehat. Pola makan yang baik berkontribusi pada kesehatan mental. Konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, dan biji-bijian akan memberikan energi positif bagi tubuh dan pikiran. Yang keempat, berbicara dengan orang terpercaya. Jangan ragu untuk berbagi perasaan dan pikiran kita dengan teman ataupun keluarga. Terkadang, berbicara dengan orang lain dapat meringankan beban pikiran kita dan memberikan perspektif baru. Yang kelima, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental. Pastikan kita mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap malam agar tubuh dan pikiran kita dapat pulih dengan baik. Yang keenam, mengelola stres. Menemukan cara yang efektif untuk mengelola stres seperti meditasi, yoga, ataupun hobi yang menyenangkan. Aktivitas ini dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi tekanan. Baik saudara-saudara, kesimpulan dari beberapa tips-tips untuk menjaga kesehatan mental kita, yaitu kesehatan mental adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan kita. Dengan menjaga kesehatan mental, kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik, lebih bermakna, dan lebih produktif. Mari kita saling mendukung satu sama lain dalam menjaga kesehatan mental, dan jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.